kita ke pertemuan kedua, yaitu bab 2. Nah, di sini kita mulai banyak jurnal. Kita mulai belajar banyak jurnal ya. Oke, kalau kalian ingat, saya mulai ya. Kalau kalian ingat ketika kalian belajar, kalau di sana sih kita bilangnya di intermediate accounting ya. Itu kalian belajar ada yang namanya bab masalah investment. Kalau kalian ingat, investment itu ada dua ya kan, ada investment di obligasi sama investment di saham. Kalau sekarang kita pelajarinya adalah kita investasi di saham ya kan. Di investasi saham, kalau kalian lihat di halaman 52, itu kan ada kepemilikan ya. Ingat gak? Investasi saham ya kan. Kalau kepemilikan di bawah 20% ya kan, ingat gak? 20% gitu. Kalian pakai metodenya adalah cost method. Kalau di Indonesia kita bilangnya adalah nilai wajar atau fair value method. Fair value method. Ya kan? Kalau misalnya kepemilikan 20 sampai 50% gitu kan. Terus di sini kita pakainya adalah equity method. Equity method. Nah, kepemilikan di atas 50% itu kita pakainya konsolidasi. Harus dikonsolidasi. Laporan keuangan harus dikonsolidasi. Nah, ini boleh pakai metode, boleh pakai dua metode. Bisa pakai cost atau equity method, tergantung perusahaan mau pakai yang mana. Tapi intinya adalah perusahaan mereka akhirnya harus dikonsolidasi untuk pelaporan keuangannya saja. Ya. Jadi, kalau yang kepemilikan dia bawah 20%, itu kita nyebutnya adalah pengaruhnya tidak signifikan gitu ya. Pengaruh tidak signifikan. Kalau yang di sini pengaruhnya signifikan. Pengaruh dari si parentnya ya. Nah, kalau yang ini adalah dia jadi pengendali. Gitu, karena dia yang mempunyai saham mayoritas. Oke, kita belajar di bagaimana cara menjurnalnya. Oke, kita mulai dari kita pakai yang mana dulu nih? Yang pakai yang di sini yang cost nggak terlalu dipelajarin ya. Yang dipelajarin itu justru yang equity ya. Oke, nggak apa-apa karena cost sama nilai wajar itu sama sih caranya. Oke, kita pakai nilai wajar dulu ya. Ingat, ini adalah jurnal parent ya, jurnal yang dicatat oleh parent. Oke, jadi parent itu mencatat bisa mencatat dengan dua metode, nilai wajar atau pakai equity method. Fair value ya, kita ke nilai wajar. Saya bingung metode nilai wajar. Kalau pakai bahasa Indonesia tuh suka kagok. Oke, yang pertama adalah jurnal ketika berinvestasi. Jurnalnya apa? Oke, kita ini dulu aja. Kita gimana enaknya? Udah deh, langsung aja deh. Jurnal ketika berinvestasi, jurnalnya apa? Investment gitu kan. Investasi pada PTS gitu kan. Pada kas. Misalnya dia mengeluarkannya kas. Ya kan. Terus ini aja deh ya. Kita langsung bikin soal aja ya. Biar langsung, biar saya juga nggak ini. Bentar, saya bikin itu dulu. Bikin soalnya sesuai sama buku aja deh, biar gampang.
Ini soalnya sama gak ya? 1 Januari 200 juta. Oke, pakai soal yang di halaman 60 aja ya kita ya. PTA membeli 40% saham biasa PT Bara Panas. Oke. PTA, ini PTA PTB lah, gitu nih PTS. Itu biar dengannya PTP membeli 40% PTB tanggal 1 Januari. 1 Januari 2018 gitu ya. PTP membeli 40% PT membeli 40% PTS ya. Mempunyai nilai A. Oke. Nilai bukunya, nilai buku aset bersihnya berapa? Di halaman 60. 400 juta, nilai wajarnya 465. 400 juta, nilai bukunya 400 juta, nilai bersihnya 400 juta, nilai wajarnya, nilai wajar aset bersihnya sama dengan berapa ini? 465. Dia membeli dengan harga berapa? Oh, oke. Membeli PTS senilai 200 juta. Oh, dia belinya harga 200 juta, nilai buku aset bersihnya 400 juta, nilai aset bersihnya 465 juta. Terus apa lagi? Bentar. Pendapatannya berapa? Di sini bentar. Saya contohin aja ya. Pendapatan PT kok pendapatan sih? Sorry. Laba PTB laba PTS gitu kan selama tahun 2018 misalnya berapa yang saya kasih ya? 30 juta. Ya itu kan. Dividen dibagikan tanggal misalnya berapa? Tanggal 1 Mei 2018 sebesar misalnya 10 juta. Oke, kita bikin jurnal ya sekarang ya. Oke, apabila menggunakan metode nilai wajar, itu jurnalnya adalah gimana nih? Oke, gini. Terus ada lagi di sini. Aduh, kayak terlalu complicated deh. Udah nggak apa-apa deh. Nilai wajar, itu kan, PTB. Ini soal ini saya menggabungkan satu bab ini ya. Jadi kita langsung aja semuanya. Nilai wajar PTB per 31 Desember. Saya nggak tahu ini terlalu complicated apa enggak nanti jadinya. 2018 adalah sebesar ini saya contoh ya. Saya belum hitung. 200 kali 4 itu 80. Anggaplah 125 juta deh. Yang 125.
Oke, yuk kita mulai. Saya nggak tahu ini apakah ini akan terlalu complicated atau tidak. Oke, kita mulai ya. Kalau kita pakai metode nilai wajar ya. Berapa investasinya PTP kepada PTS? Jurnal ketika investasi gimana berarti? Investasi pada PTS pada kas nilainya berapa? 200 juta. Nah, kan kurang nolnya. Oke. Oke, terus ada jurnal apa lagi yang harus kita ini? Jurnal, sekarang gini, kalau misalnya kalian ingat-ingat, kalau misalnya kita pakai metode cost method, jurnal pembagian laba, dia ikut gak? No entry kan? Kalau cost method, karena dia pengaruhnya tidak signifikan, jadi nggak ada jurnal. Tapi ketika jurnal pembagian dividen, ya kan, ada kan jurnalnya. Jurnalnya apa ketika jurnal pembagian dividen? Kas pada pendapatan dividen. Nilainya berapa? Nah, nilainya adalah berapa? Membagikan dividen sebesar 10 juta. Oke, 10 juta ya. Kepemilikannya berapa? Cuma 40%, berarti 0,4. Nah, karena dia pakai nilai wajar, maka ketika akhir tahun itu harus selalu ituin sama nilai wajarnya, disandingkan dengan nilai wajarnya. Ingat gak jurnal gimana? Jurnal jurnal penyesuaian nilai wajar, penyesuaian fair value ya. Jurnalnya gimana? Nah, berarti jurnalnya harus kita apain dulu nih? Harus kita itu dulu kan, harus kita adjust dulu nih nilai wajar asetnya gitu loh. Nah, nilai wajar di sini itu bukan nilai wajar ketika kita mengakuisisi ya, gitu loh. Oh, saya salah. Ini kan dia kan 40%. Kalau 40%, oke. Gini aja deh. Ini buat gini aja. Sorry ya. Sorry. Kan kepemilikannya beda. Sebenarnya bisa sih kita mau pakai cost method juga. Oke, jurnal fair value gini aja deh, takut kalian bingung. Ini dia kepemilikannya 20%. Ya. Sorry, 15. Kalau dia kayak gini berarti nggak ada itu ini. Nah, nggak ada informasi ini. Sorry, kok yang ini? Nggak ada informasi ini. Nah, nilai wajarnya gimana? Gitu, misalnya nilai wajarnya itu adalah berarti 250 juta deh. Jadi gimana jurnalnya? Itu kan investasi PTS pada unrealized gain or loss. Gitu. Langsung ke income. Ya, ingat gak ini jurnal yang kayak gini? Nilainya berapa? Sama dengan, sorry ya, tadi terlalu complicated. Oke, ini pakai metode nilai wajar ya. Ingat kalau pakai metode nilai wajar itu kalau laba tidak diakui, kalau dividen diakui ya. Sekarang kita ke equity method. Karena kenapa saya bilang terlalu complicated? Nah, takutnya kalian di sini nggak bisa ngebedain antara nilai wajar yang di sini tadi sama nilai wajar yang di sini, karena itu adalah nilai wajar yang berbeda. Kalau nilai wajar yang di sini adalah harga saham, harga di pasarnya gitu loh, harga saham di pasar bursa. Kalau yang ini adalah nilai wajar hasil dari appraisal. Takutnya kalian bingung, jadi saya pisah aja soalnya. Oke, sekarang kita ke metode ekuitas. Karena dia kepemilikannya 40%, maka kita harus memakai metode ekuitas. Jurnalnya gimana? Nah, ini jurnal yang kalian pakai terus sampai ke belakang ya. Adalah jurnal ketika akuisisi.
ketika akuisisi. Jurnalnya gimana berarti? Investasi pada PTS pada kas. Ya kan 200 juta nih. Nah, oke. Nah, terus apa lagi? Yang kedua adalah jurnal pembagian laba. Jurnal pembagian labanya berapa? Jurnalnya apa? Ingat gak? Investasi lama. Komen C. V pada pendapatan dari PTS. Berapa nilainya? Labanya sama dengan 30 juta kali kita cuma punya kepemilikan 40% ya. Jadi jangan lupa harus dikalikan dengan kepemilikan. Yang ketiga adalah jurnal pembagian dividen. Jurnalnya apa kalau masih ingat? Jurnalnya inget gak? Yaitu kas pada investasi pada PT. Jurnalnya apa? 10 juta. Ini ada ya, ini kalau ini kita cuma tinggal ngulang doang sih yang ini. Ya. Terus ada jurnal itu enggak? Ada jurnal buat yang nilai wajar yang di sini enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena kan kalau kita pakai metode ekuitas kita tidak menyesuaikannya dengan nilai wajar harga saham setiap akhir periode. Nah, tapi ada yang kita jurnal. Yang kita jurnal adalah karena kita ini karena kita mengakuisisi saham, jadi kan muncul tuh ya ada yang namanya tadi tuh diferensial, inget gak? Ya kan ada yang namanya diferensial kan. Nah, diferensial itu tuh harus kita amortisasi tiap bulannya, tiap tahunnya. Kenapa? Karena kan nilai yang terkandung di 200 juta ini kan sudah termasuk dari sudah termasuk di kelebihan penilaian dari nilai wajar ini kan. Nah, berarti sekarang adalah kita harus mencari dulu nih diferensialnya berapa gitu kan. Gimana cara nyari diferensial kayak tadi? NCI kita berapa? 200 juta. Saya ke samping ya. NCI kita berapa? 200 juta. Kok NCI sih? COI, cost of investment. COI kita 200 juta, ya kan? Di sini nilai bukunya berapa? Nilai NB net asset. Nilai buku net asset berapa? 400 juta. Salah. 400 juta dikaliin dulu dong sama 0,4 karena kita cuma punya 0,4. Di sini ada apa? Fair value dari net asset. Ini daripada saya kagok ya. BV book value, fair value, COI. Sama dengan berapa nilai wajarnya? 465 dikali 0,4. Berapa? 186, ya kan? Berarti kita punya diferensial total berapa? 200 dikurangin 160 total diferensial kita. Yang terdiri dari apa aja diferensial kita? Dari goodwill sebesar 14 juta, sisanya adalah dari aset hasil dari penilaian appraisal sebesar 26 juta. Nah, 26 juta itu kalau misalnya kita lihat di buku itu dikasih tahu tuh 26 juta itu adalah dari 6 juta. Oke, di sini dikasih tahu nih peningkatan, langsung dikasih tahu peningkatan fair value dari tanah sebesar 15 juta gitu katanya. Terus peningkatan di buku dikasih tahu ya, fair value dari peralatan sama dengan berapa? Di situ dikasih tahunya 50 juta. Ini kan kalau 100% ya. Nah, sedangkan kan bagian kita berapa? Cuma 40%. Jadi harus kita kali 0,4 dulu nih. Oke, sama dengan ini kali 0,4. Ya, berarti 6 juta sama 20 juta. Pas ya.
Tuh dari 26 juta ini berarti untuk tanahnya 6 juta, untuk si peralatannya 6 juta. Nah, diketahui juga di buku peralatan ini disusutkan, diamortisasi. Diamortisasi berapa tahun? Ceritanya di sini disusutkannya 5 tahun. Ya. Jadi gini, logikanya adalah kan 200 juta ini itu kan termasuk di 40 juta ini kan, ya kan, dari book value ke COI ini, ya kan, sudah termasuk di 200 juta ini. Nah, kalau misalnya nilai dari peningkatan aset dan goodwill ini turun, ya kan, kayak misalnya tanahnya terjual, berarti kan harusnya kan nilai itu udah nggak ada di investasi kita lagi dong. Terus kayak misalnya peralatannya disusutin, berarti kan harusnya kan nilai kelebihan peralatan yang ada di sini berarti nggak boleh kita akuin lagi dong gitu. Makanya harus diamortisasi gitu. Misalnya nih ya, tanahnya itu tidak terjual, tapi peralatannya kan disusutkan nih, diamortisasi, misalnya sisanya adalah 5 tahun gitu. Nah, berarti gimana ininya, jurnalnya gitu. Berarti kita harus nih, atau gini deh, misalnya tanahnya terjual sama peralatan disusutin. Berarti gimana kita ingin jurnalnya? Ini adalah jurnal amortisasi ya. Berarti kita bilangnya jurnal amortisasi diferensial. Kenapa diferensialnya harus kita amortisasi? Karena kan barangnya udah nggak ada, sedangkan kita sudah mengakui dia di investasi kita yang di sini gitu loh, yang di jurnal awal, makanya harus kita amortisasi, harus kita keluarin. Pendapatan, maaf, jadi saya ngopi aja. Jurnalnya tuh ini, ya, pendapatan PTS pada investasi pada PTS. Jadi kenapa jurnalnya pada gini, ngerti ya? Karena barangnya udah nggak, nilainya berapa? 6 juta. Karena si tanahnya sudah terjual gitu loh. Nih, saya kasih itu jurnal amortisasi tanah sudah terjual. Yang kedua adalah kita mau ngejurnal amortisasi dari penyusutan si peralatan. Jurnal amortisasi penyusutan peralatan. Oke. Jurnalnya berapa berarti? 20 juta dibagi dia susutannya berapa? 5 tahun sama dengan 4 juta. Ya. Gitu ya, ngerti ya? Jadi kalau misalnya kita pakai metode ekuitas, itu kan karena ada selisih antara book value dengan fair value-nya tuh, gitu kan. Makanya kalau misalnya ada yang dijual atau yang disusutkan, maka harus kita amortisasi gitu. Nah, di sini juga ada pembahasan misalnya begini nih. Kita masuk ke yang mana nih ya? Bentar. Akuisisi pada tanggal metode ekuitas. Kalau yang metode nilai wajar sih gitu aja ya, intinya ya. Karena dia kepemilikannya cuma berapa persen. Nah, di sini ada yang masalah dividen likuidasi, itu saya nggak bahas. Kalau yang dividen likuidasi, oke, misalnya begini. Pada metode ekuitas ini ya. Di sini misalnya nih ya, dia kan 1 Januari nih ya menyusutkannya. Misal, oke, saya kasih lagi jurnal. Misal akuisisi tanggal 1 April. Tadi kan akuisisinya kan tanggal 1 Januari. Kalau akuisisi 1 April, jurnalnya gimana? Oke. Ini saya copy dulu ya. Ini saya hanya mau menggarisbawahi yang ini aja. Jurnal akuisisinya gimana? Jurnal akuisisinya tetap 200 juta pada kas. Tapi pada saat jurnal pembagian laba, ya kan, ini kan kita kan bikin jurnal kan 31 Desember nih. Enggak juga sih ketika pembagian ya. Ini ketika akuisisi, ini ketika jurnal pembagian laba itu adalah 31 Desember.
Nah, gimana jurnalnya? Full? Nggak full. Kenapa? Jadi kalau laba itu harus kita proporsiin per tanggal kita akuisisi. Berarti kita harus proporsiin dari April sampai Desember. Dari Februari, Maret. Berarti 9 ya. Kali 9 bagi 12. Oke, garet ya, ngerti ya. Jadi kalau pembagian laba itu harus kita proporsikan. Harus proporsikan per tanggal kita akuisisi. Oke. Tapi kalau dalam pembagian dividen kalian perhatiin, dia membagikan dividennya per tanggal berapa? 2 Mei. Tanggal 2 Mei kita udah masuk. Oke, boleh nih kita akuin. Iya. Karena kan ini kan tanggal 2 Mei kan? Wah, salah saya bikin ininya. Jangan ini deh, jangan 1 April, setelah April, sorry. Biar gampang, 1 Juli biar sekalian, saya males soalnya. 1 Juli ya, tanggal 1 Juli. Berarti ini kan tanggal 1 Juli nih. Untuk pembagian laba berarti berapa nih? Juli berarti 7 ya, 6 ya. Juli, Agustus, 6 ya, 6 per 12 dia. Nah, judul pembagian dividen gimana? Dia ngebagiin dividen waktu pas tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei kita belum masuk. Kita dapat dividen nggak? Tidak, karena di sini kita belum masuk gitu. Itu yang mau saya garis bawahi ya. Jadi kalau dividen itu kita nggak boleh ngakuin kalau emang misalnya kita belum masuk gitu. Kan logikanya kayak begitu kan? Gitu. Terus gimana nih untuk si amortisasi diferensiasinya gitu. Untuk amortisasi diferensiasinya kalau misalnya tanahnya terjual ya langsung kita keluarin aja full nilai tanahnya gitu kan ya. Tapi kalau untuk penyusutan peralatan gimana? Karena waktu pas pada tanggal akuisisi kan kita kan nilai 5 tahun ini itu kan kita kan penetapannya kan pada tanggal akuisisi. Jadi harusnya sih nggak ngaruh gitu. Tapi biasanya jarang sih soal kayak begini, biasanya sih saya sih yang lempeng-lempeng aja, yang dia mengakuisisinya 1 Januari bukan di tengah-tengah tahun. Terus apa lagi yang harus kita pelajarin di bab 2 ini? Oke, pengumuman dividen udah ya. Ini pokoknya jurnalnya seperti ini. Kalau mau tahu ringkasannya, kalian lihat di halaman 57 untuk metode ekuitas. Itu laba bersih jurnalnya apa, rugi bersih jurnalnya apa. Berarti ini kalau misalnya laba seperti ini, kalau rugi berarti jurnalnya tinggal dibalik, ya kan? Terus perbedaan biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari, ini masalah yang diferensial. Kita membahasnya yang halaman 60. Kalau diferensial, kalau ada diferensial berarti harus kita amortisasi nih diferensialnya nih, intinya gitu. Terus ini kalau misalnya pelepasan bagaimana? Kalau pelepasan tuh yang kayak tanah, sama aja jurnalnya. Oke, beres. Apalagi? Nilai wajar. Oke, kita bahas ya ini nih. Oke, ini summary-nya di halaman 65. Itu adalah summary perbedaan antara nilai wajar sama metode ekuitas. Nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi adalah nilai wajar, iya, ya kan? Cost of investment-nya. Terus nilai tercatat investasi pada nilai tercatat investasi pada umumnya setelah akuisisi. Kalau metode nilai wajar tetap per nilai wajar ya kan. Sekarang kita kan harus selalu menyesuaikan dengan fair value. Sedangkan kalau pada metode ekuitas berarti nilai investasinya adalah ya di jurnal ini aja nih. Investasi ditambah sama laba ya kan. Terus dikurangin sama dividen ya kan. Terus dikurangin sama ini amortisasi tuh. Untuk selisih kalau nilai wajar tidak diamortisasi atau dihapus bukukan. Sedangkan kalau metode ekuitas harus diamortisasi penurunannya. Terus pengakuan pendapatan oleh investor gitu. Bagian investor atas dividen ya. Ini jadi kalau nilai wajar yang diakui adalah dividen, kalau laba enggak. Sedangkan kalau pada metode ekuitas ya kan itu bagian investor telah berinvestasi sejak akuisisi dibagikan atau tidak dikurangin dengan amortisasi. Jadi pendapatan ini pendapat yang di sini harus dikurangin dengan amortisasi untuk metode ekuitas. Oke, di buku ada istilah investor sama investee. Investor adalah parent, investee adalah subsidiary ya kalau kalian bingung.
Terus dividen investi dari laba sejak akuisisi oleh investor. Kalau pakai metode nilai wajar kan kita masukin ke pendapatan kita. Sedangkan kalau misalnya pada metode ekuitas adalah mengurangi investasi kita gitu. Ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang 6 itu adalah dividen likuidasi, nggak saya bahas dan nggak akan saya keluarin juga. Oke, sekian untuk untuk pertemuan kedua. Kalian ulang-ulang lagi aja kalau kalian bingung videonya, ya kan? Mudah-mudahan saya ngejelasinnya, harus jelas ya. Dan nanti file ini juga saya kasih selalu, file Excel ini yang jadi papan tulis saya biar kalian bisa mempelajarinya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lupa. Tugas. Hampir lupa tugasnya. Sorry. Tugas latihan ya. Tugas latihannya itu udah mau saya tutup aja. Tugas latihannya itu adalah gampang-gampang aja. L27 ini cuman latihan doang nih ya. L27 aja apa? Yang itu nggak ada ya? Selisih pembelian dilokasikan ke aset yang disebutkan. Sorry. Bersih. Nilai wajar karena peningkatan untuk laba bersih sekitar sekian membayar dividen sekian. L2 11 deh. Oh, ini ada nih. Diperdagangkan tersebut padahal diperdagangkan pada harga 35. Kemudian peringatan sesuai jumlah selisih nilai di masa 5 tahun. 2 tahun setelah melaporkan laba bersih masing-masing. Dengan penetapan pada saat tanggal akuisisi. Oke, jurnalnya catatan sehubungan dengan investasi. S229 seru. Oke, itu nanti kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.